Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila dari kelas 12 Farmasi 1. Saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan kurang lebih selama 3 bulan. Yang terhormat Bapak Dharma Prabowo Sarjana Farmasi selaku pembimbing sekolah dan Ibu Dida Musdalifah selaku penguji hasil laporan kegiatan selama PKL. Pertama-tama saya akan bahas latar belakang PKL. Latar belakang PKL yaitu untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dunia kerja bagi para siswa SMK Negeri 5 Tangerang Selatan, sekaligus memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan teori dan praktik di lapangan. Siswa diwajibkan menjalani program praktik kerja lapangan atau yang disebut PKL yang disesuaikan dengan kebutuhan program studi masing-masing. Program PKL ini memberikan kompetensi pada siswa untuk dapat lebih mengenal, mengetahui, dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja. Hal ini sebagai upaya program studi mempersiapkan diri siswa dalam memasuki dunia kerja. Selanjutnya ada maksud dan tujuan PKL. Yang pertama, untuk meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan siswa. Kedua, mengarahkan siswa untuk menemukan permasalahan maupun data yang berguna dalam penulisan PKL dan laporan praktik kerja. Ketiga, mendapatkan masukan guna umpan balik dalam usaha penyempurna kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dunia industri dan masyarakat. Keempat, membina dan meningkatkan kerjasama antara SMK Negeri 5 Tangerang Selatan dengan instansi dunia usaha dan dunia industri di mana peserta didik ditempatkan. Dan yang terakhir, memberikan gambaran dunia kerja bagi para siswa. Selanjutnya ada tahapan pelaksanaan PKL. Yang pertama, pembekalan PKL. Pada tanggal 14 Desember 2022, pembekalan farmasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan seluruh siswa jurusan farmasi. Untuk memberikan gambaran pelaksanaan dan kendala pada saat PKL di rumah sakit, klinik maupun apotik. Guru pembimbing PKL juga memberikan arahan sesuai buku panduan pelaksanaan praktik kerja lapangan yang diberikan oleh pihak sekolah. Kedua, ada pengantaran PKL. Pada tanggal 14 Desember 2022 adalah pengantaran ke tempat PKL yaitu apotik dan klinik Berkah Salamah oleh Bapak Dharma Prabowo selaku guru pembimbing. Di hari itu juga sebagai simbolis serah terima siswa PKL dan pelepasan dari pihak sekolah ke pihak apotik dan klinik Berkah Salamah. Yang ketiga, monitoring PKL. Pada tanggal 10 Februari 2023, Bapak Dharma Prabowo melakukan monitoring bersama pihak apotik dan klinik Berkah Salamah yang bertujuan untuk mengawasi siswa PKL dan guru pembimbing juga menanyakan kepada siswa apa saja yang telah didapatkan serta kendala apa saja yang dialami siswa selama PKL. Yang keempat, penjemputan PKL. Pada tanggal 3 April 2023, Bapak Dharma Prabowo selaku pembimbing sekolah melakukan penjemputan secara simbolis di apotik dan klinik Berkah Salamah. Karena seluruh siswa PKL telah selesai melaksanakan PKL selama 3 bulan. Yang kelima, pelaporan pelaksanaan PKL. Sebuah laporan yang harus dibuat oleh siswa yang telah melaksanakan praktik kerja lapangan di sebuah apotik dan klinik Berkah Salamah Ciputat. Laporan tersebut menjadi tugas akhir sekaligus sebagai syarat kelulusan. Yang keenam, penilaian PKL. Penilaian dan pemberian sertifikat praktik kerja lapangan siswa SMK Negeri 5 Tangerang Selatan dirangkum dari buku pedoman praktik kerja lapangan atau PKL. Siswa atau siswi yang telah mengikuti program PKL selama waktu yang telah ditentukan oleh sekolah berdasarkan buku panduan pelaksanaan PKL yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pedoman penilaian ini telah disesuaikan dengan kurikulum 2013 revisi dan akan dimasukkan ke dalam penilaian raport siswa. Hasil penilaian yang disampaikan dalam raport berbentuk deskripsi dengan mencantumkan keterangan industri tentang kinerja siswa atau siswi secara keseluruhan. Disampaikan melalui jurnal PKL dan sertifikat atau surat keterangan PKL dari industri. Penilaian PKL meliputi penilaian proses dan hasil kegiatan selama PKL. Selanjutnya, analisa resep obat vertigo di klinik Berkah Salamah Ciputat. Pertama, ada definisi penyakit. Vertigo merupakan rasa pusing yang menimbulkan sensasi palsu bahwa seorang atau lingkungan di sekitarnya berputar atau bergerak.
Kondisi ini juga dapat terjadi secara tiba-tiba pada seseorang. Perlu diketahui bahwa vertigo bukanlah sebuah penyakit, melainkan gejala dari gangguan kesehatan yang mendasarinya. Pada kasus yang parah, kondisi ini juga dapat menghambat aktivitas sehari-hari. Lantaran kondisi ini dapat menyebabkan disorientasi atau kebingungan dan hilang keseimbangan. Serangan vertigo bahkan bisa menyebabkan pengidapnya sampai terjatuh. Kondisi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu vertigo perifer dan vertigo sentral. Vertigo perifer ini terjadi ketika ada masalah dengan telinga bagian dalam, sedangkan vertigo sentral terjadi ketika ada masalah dengan otak. Penyebabnya bisa termasuk infeksi, tumor otak, cedera otak traumatis, atau stroke. Selanjutnya ada gejala penyakit. Yang pertama, mual, yang kedua muntah, tiga pergerakan bola mata yang tidak normal, keempat berkeringat, kelima hilangnya pendengaran, dan keenam tinnitus. Pengobatan terbagi menjadi dua, yaitu terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Untuk terapi non-farmakologi yang pertama dengan cara istirahat, yang kedua terapi vertigo menggunakan teknik Breathe-Deroff, yang ketiga latihan fisik, keempat minum air putih yang cukup, dan yang terakhir hindari sinar yang terlalu terang. Untuk terapi farmakologi yang pertama, antibiotik untuk mengatasi infeksi, yang kedua antihistamin seperti beta-histin dan meklizin untuk mengatasi pusing, yang ketiga prochlorperazin, ondansetron dan domperidon untuk mengatasi mual, yang keempat benzodiazepines untuk mengatasi gejala vertigo, dan yang terakhir desloratadin, diazepam atau prednisolon untuk mengatasi labirintis. Berikut contoh resep obat vertigo. Untuk kelengkapan resep ada inskripto, yaitu tanggal dan tempat penempatan resep, keterangannya lengkap. Yang kedua signatur, yaitu aturan pakai obat, keterangannya lengkap. Yang ketiga invocatio, yaitu tanda buka penulisan, keterangannya lengkap. Dan ordinatio, nama dan jumlah obat, keterangan lengkap. Dan yang terakhir subskripto, paraf dan tanda tangan dokter, keterangannya tidak lengkap. Selanjutnya monografi bahan. Yang pertama ada beta-histin dengan golongan obat keras. Mekanisme kerjanya meningkatkan aliran darah dan menurunkan jumlah cairan di dalam telinga sehingga gejala vertigo segera mereda. Bentuk sediaannya tablet, indikasinya pengobatan penyakit Menir, di mana gejala dapat mencakup vertigo, tinnitus, gangguan pendengaran, dan mual. Efek sampingnya mual, asam lambung, nyeri ulu hati, sakit kepala, gangguan pencernaan, sakit perut, dan lambung. Yang kedua ada domperidon, golongan obatnya keras. Mekanisme kerjanya menghambat reseptor dopamin perifer dan meningkatkan peristaltik esofagus. Motilitas lambung sehingga memudahkan pengosongan lambung dan mengurangi waktu transit usus kecil. Bentuk sediaannya tablet, indikasinya dispersia fungsional, mual, dan muntah. Efek sampingnya sakit kepala, kantuk, cemas, diare, nyeri, payudara, dan lemas. Berikutnya ada pengambilan obat dan penyerahan obat. Pengambilan obatnya yang pertama beta-histin, ambil 10 tablet beta-histin, tuliskan etiket 3 kali sehari 1 tablet, sudah makan, masukkan obat ke dalam etiket. Yang kedua domperidon, ambil 10 tablet domperidon, tulis etiket 2 kali sehari 1 tablet sebelum makan. Masukkan obat ke dalam etiket. Untuk penyerahan obat, wadahnya plastik klip, etiket putih, labelnya tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Untuk signa, beta-histin 3 kali sehari 1 tablet sudah makan, dan domperidon 2 kali sehari 1 tablet sebelum makan. Berikut adalah kegiatan selama PKL. Yang pertama, menulis etiket. Yang kedua, meracik obat. Yang tiga, mengepres kertas puyer yang sudah diisi obat racikan. Yang keempat, mengisi stok obat. Yang kelima, mendisplay barang masuk. Dan yang keenam, pemberian informasi obat atau PO. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.